Mas. Ada sebuah cerita yang memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi. Singkat cerita, Sisyphus dihukum oleh para dewa untuk mendorong batu sampai ke puncak gunung. Terus batunya akan turun lagi dan Sisyphus harus mengulangi proses itu selama-lamanya. Dan di sini ada topik eksistensialis yang sangat menarik, yaitu bagaimana menghadapi kehidupan dengan realita yang penuh dengan absurdisme. Menurut Mas Afreng, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan dengan realita penuh dengan keabsurdan ini, Mas? Sangar tenang itu. Wah, kepinteran nih Noel ya. Jelas. El. Yo, umurmu ki belajarnya sipilis duduk Sisyphus sih. Itu dulu dihindari itu. Gini. Next ya kita bahas tentang itu. Noel ngajak jegur ke situ. Saya melihat banyak fenomena yang harus kita luruskan dulu ini. Banyak tuh lihat di komen bahwa saya ngeliat di komen ada yang ngomong UFO pastinya ada atau enggak, ya kan yo ngakak, bodoh-bodoh ngerti cok. Ini mencari tahu, bukan harus kemudian endingnya tahu. Itu yang disebut sebagai cognitive closure. Semua harus ending pada benar atau salah, tahu atau tidak tahu. Sementara Noel ini ngajak membahas tentang dunia filsafat, di mana itu pasti banyak yang ngomong ngopoin bahas kayak gitu tuh, udah toh yang penting kerja aja. Atau mungkin memang bukan tipikalmu yang masuk ke hutan belantara pemikiran. Nanti akan saya jawab, tapi next itu aja, next episode. Copy that. Oke, kontennya sekarang gini aja, agar next time kita bahas gini-gini jelas aman. Gara orang-orang, maksudnya yang nonton tahu bahwa ini bukan area aku, udah langsung skip aja. Nggak seneng pasti, gitu view. Tapi ya, kan daripada menghabiskan waktumu. Tapi kalau ada juga yang pengen belajar, ya monggo lah. Kalau aku sih, ya monggo wae. Mending di layout di awal, mau arahnya kemana sih? Oke, kita ngomong petanya dulu nih, Gini, pembahasan tentang konsep-konsep gini nih, itu bayangkan kita pengen memahami dunia, pengen tahu sesuatu, sadar nggak sadar, kita pengen sampai puncak gunung. Entah dengan ilmumu kamu menjadi bekerja, dengan ilmumu kamu bisa jadi lebih tahu dari temanmu, whatever, atau pengen lebih membuka cakrawalamu terhadap apa yang terjadi di dunia, whatever, tapi mengumpulkan ilmu itu, katakanlah perjalanan itu menuju sebuah gunung. Nah, di sini simulasinya kemudian. Naik gunung itu ada jalan utama. Jalan utama itu jalan yang dilewati oleh banyak orang. Jalannya aman, sudah ada petunjuknya, sudah ada posnya, berhentinya kapan, istirahatnya kapan. Bahkan kadang-kadang di tengah jalan ada aja yang jualan minuman dingin. Dah enak perjalanannya. Ini perjalanan yang memang di layoutkan oleh misalnya oleh agama. Jalan yang mudah aja jalannya. Udah ditunjukkan jalannya, udah ngikutin ini aja. Mazhab dalam dunia sains juga kayak gitu. Udah atau ngikutin ini aja, belajar ini aja. Artinya perjalanan akal melalui jalan yang sudah aman. Tapi Tuhan menciptakan orang beda-beda. Biasanya orang yang memang jalan aman itu memang naluri awalnya tidak suka ngambil resiko. Udah ada jalan yang jelas kok. Ngapain ngambil resiko? Udahlah, ngikutin ini aja, ngapain aneh-aneh kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang nalurinya melihatnya bukan resiko, nalurinya melihatnya kesempatan. Masa lewat jalan yang biasa? Yuk cari jalan setapak yuk. Siapa tahu lebih pendek, siapa tahu lebih cepat sampai puncak, siapa tahu kita bisa melihat pemandangan yang berbeda, walaupun resiko masuk jurang juga, atau resiko diterkam macan juga, resiko kesalahan langkah dan seterusnya. Tapi kok sepertinya menyenangkan ya. Nah, ini area-area orang yang gini-gini nih, mencoba mengeksplorasi bukan di jalan utamanya, di jalan-jalan setapak. Pemikiran-pemikiran yang nggak jelas seperti apakah
Alien ada enggak, yuk kita nggak bisa membuktikan, cuman cari narrow down. Kalau pakai rumus gimana ya analisisnya, kalau pakai logika statistik gimana ya. Nah, itu yang dilakukan dengan mencari alien kemarin dengan si Kardashev dan seterusnya itu tadi lah. Itu orang-orang yang mencoba melalui jalan setapak. Nah, filsafat itu juga melalui jalan-jalan setapak seperti itu. Mencoba melalui tembus baru. Apakah aman? No. Ada resikonya. Apakah pasti sampai? Pasti bener? No. Pasti ada resikonya. Tapi jangan lupa, sebelum ada jalan yang utama itu tadi, pasti awalnya ada orang yang mencari jalan setapak untuk kemudian menjadi jalan utama. Pionir itu gitu. Orang mencari jalan setapak. Orang mencari jalan, terus jalannya diikuti oleh orang lain menjadi jalan setapak, terus kemudian diikuti lebih banyak orang dan terbukti aman, kemudian menjadi jalan utama. Prosesnya selalu seperti itu. Itu juga proses dalam pemikiran juga. Noel nanya tentang sipilis itu tadi, apa namanya, itu kan ngangkat pus itu ngangkat batu itu bisa dimaknai macam-macam itu. Tapi kemudian yang tukang bakso nanya gunanya gua aku apa? Ya mungkin nggak ada gunanya. But it's okay. Menurutmu nggak ada gunanya karena memang kamu sedang mengalami perjalanan di jalan utama. Ada orang-orang yang pengen melalui jalan yang berbeda. Lumayan, ini tadi kalau tanya tentang Sisyphus kan melalui jalan setapak karena ada orang lain yang pernah melewati jalan itu. Misalnya Anda pakai stoik, itu udah ada yang pernah melewati jalan stoik sehingga dikasih nama jalan stoik misalnya gitu. Ada juga yang gendeng, nggak cuman keluar dari jalan utama, nggak ngikuti jalan setapak, dia masuk ke semak-semak belukar, buka jalan utama. Itu antara cacah radikal antara kentir atau memang bosan dengan dunia, wis mencoba pemikiran yang lain, mencoba eksperimen. Semua sains itu eksperimennya kayak gitu loh, masuk semak belukar loh. Siapa yang kepikiran kalau kabel diputer-puter terus kemudian menjadi magnet misalnya? Tesla aja itu, apa namanya, kurang kerjaan iseng-iseng kayak gitu. Iya. Katakanlah seperti itu. Nah, itu orang-orang yang memang mau berani masuk semak belukar yang akan menemukan hal yang baru, menemukan pemikiran baru, menemukan penemuan baru yang belum pernah dilewati oleh orang lain. Tapi resikonya adalah orang-orang yang di jalan utama ini akan mencibir. Ngapain sih ke sana? Udah jelas kok. Ngapain sih salah itu? Ngapain sih? Nah, maksud saya sebelum besok-besok kita membahas iblis, kita jelas nih petanya nih. Jadi oke, kita kemarin napak tilas pakai jalan setapak, bahas tentang alien. Kemudian ada jalan utama tentang pembahasan pemahaman diri misalnya. Pemahaman diri menurut A, menurut B, menurut narasi ilmu A, menurut narasi ilmu B, dan seterusnya. Mana yang benar? Yang terus melakukan perjalanannya. Sampai nggak sampai itu Tuhan yang akan menentukan nanti. Karena menurut saya sampainya bukan pada positioning, tapi pada ketidak pernah berhentian untuk mencari, mengeksplorasi tersebut. Nilai sebuah perjalanan tidak diukur dari sampainya di puncak, tetapi dari setiap langkah yang menolak untuk berhenti. Dan nggak apa-apa juga yang Tuhan menciptakan orang yang tidak berani ngambil resiko itu terus kemudian ngambil jalan utama. It's okay. Yang nggak oke adalah mencibir orang yang lain yang tidak sama-sama dia. Why mencibir, ikut ngasih makan enggak? Apa mencibir, ngapain sih ngomong gitu-gitu, nggak penting. Itu lagi cari jalan setapak. Mungkin dia menemukan sesuatu. Orang-orang gitu orang-orang yang berani. Ngelihatnya nggak ngambil lihatnya bukan resiko, lihatnya opportunity. Walaupun kemudian resikonya kadang-kadang besar juga. Nah, Sisyphus ini termasuk jalan setapak ini tadi. Nggak penting. Nggak membantumu mendapatkan istri juga, El. Justru tadi yang itu tadi membantumu lebih sehat, malah itu lebih utilitarian. Tapi apa namanya? Oke juga kita eksplorasi ke situ, pemikiran. Jadi ada kok kita mengeksplorasi sebuah pemikiran, cara pandang tanpa harus setuju itu benar atau salah. It's okay. Boleh kok kita melewati jalan setapak, terus kemudian balik lagi ke jalan utama, terus jalan, it's okay kok. Hidup nggak harus
selalu ada cognitive closure. Jangan lupa masa depan itu gelap. Jangan lupa masa depan itu gelap karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang terang itu masa lalu justru. Dan kamu tuh menghadapnya ke depan, bukan menghadap ke belakang. Artinya kita menghadapi gelap terus-menerus. Dan harusnya orang-orang biasa jalan di jalan yang aman itu bersyukur dan menghargai orang-orang yang berjalan di semak belukar. Karena bisa dapat ilmunya tanpa harus dapetin resikonya. Walaupun tidak mengalami sendiri, tapi paling nggak kan dapat cerita-ceritanya. Nah itu seperti itulah apa namanya layoutnya. Jadi kita jelas nih, kita mainnya di jalan utama, atau main di jalan setapak, atau masuk ke semak belukar. Nah, memang mayoritas di sini sepertinya kalau Noel setuju ya, kita apa? Anda ngomong sama Noel nih, apa? Komen. Kalau dia setuju sih, apa namanya? Kalau dia nggak setuju, dia pulang nggak ada yang penting. Aku terus. Iya, sopo mbahmu, itu sopan. Yang pesan apa namanya? Channel ini pengennya kan banyaknya di area-area jalan setapak, kadang-kadang masuk ke semak belukar. Ya mungkin yang paling komplain kemudian nggak banyak penontonnya, tapi untuk yang pengen eksplorasi mungkin jadi kanal tersendiri karena sudah banyak yang membahas tentang jalan utama. Mungkin kadang-kadang kita masuk ke jalan utama tapi bukan membahas jalannya, kita membahas pernik-pernik di jalannya. Karena dalam perjalanan itu kadang-kadang ada pernik-perniknya. Hati-hati apa di bahu jalan peraturannya gini, hati-hati rambu-rambu, hati-hati kalau ngadepin polisi tidur gimana, apalagi polisinya tidur udah lama karena nggak mau diganti, apa namanya, walaupun udah dibikinin tim reformasi misalnya gitu ya. Apa itu perjalanan yang biasa kayak gitu tentu kita jalani yang utama, tapi kadang-kadang belok juga ke jalan setapak, kadang-kadang masuk ke semak belukar. Ini tadi yang ditanyakan Noel, ini lebih dari hanya sekedar jalan setapak karena ceritanya tidak begitu populer, pendalamannya harus pakai beberapa versi narasi ilmu untuk mendapatkan sebuah konklusi baru yang bermanfaat buat kita. Artinya itu lebih sebenarnya masuk ke jalan setapak yang belum banyak dilalui oleh orang. Jadi masih agak semak belukar. It's okay. Nanti kita bahas lain kali. Sekarang itu dulu ya, Elias. Kita layoutkan dulu aja bahwa agar penonton juga jelas bahwa kadang-kadang kita bahas tentang jalan utama yang mungkin juga sudah banyak dibahas di mana-mana. Mungkin kita mencoba melalui jalan setapak, mencoba melalui semak belukar, dan pertanyaannya salah ketika masuk ke semak belukar terus tanya, bukunya dari mana mas? Sumbernya dari mana mas? Itu pertanyaan orang yang mengikuti jalan utama atau terbiasa ke jalan setapak yang harus ada orang duluan yang masuk ke situ. Ada kok orang-orang yang misalnya memang masuk ke jalan ke semak belukar dan menemukan buah-buah baru, nggak ngikutin apa namanya jalan setapak dari orang lainnya, nggak dari buku mana, nggak dari kata siapa, tapi menemukan sesuatu yang baru. Karena semua pembuat buku dan semua yang diikutin itu suatu hari dulu juga pernah menempuh semak belukar, dan memang biasanya mereka tidak pernah begitu dihargai masa hidupnya, ketika meninggal baru kemudian dihargai. Jadi memang pola-polanya seperti itu. Gitu aja. Saya jadi berpikir ini. Dalam perjalanan hidup teman-teman editor ini menarik juga karena membuat video ini adalah bagian dari masuk semak belukar. Nggak tahu gimana caranya, terus akhirnya bikin penemuan-penemuan gini, ya diapresiasi oleh teman-teman dengan komen-komennya. Saya terima kasih, Anda membuat Noel tetap semangat. Tapi yang pasti dengan semua perjalanan ini sekarang sudah mungkin mulai jalan setapak karena sudah mulai kelihatan polanya. Walaupun untuk urusan istri masih semak belukar berduri. Doakan Noel. Terima kasih.